Aku percaya hidupku dalam-Mu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu. Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Aku percaya hidupku dalam-Mu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku. Tenangku berada bersama-Mu. Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Tak kuingini apapun selain mengerti isi hati-Mu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu. Shalom my family. Saya percaya meskipun kita tidak bertatap muka seperti ibadah kita biasanya, tapi kuasa Tuhan sama hebatnya ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, saya akan membagikan beberapa tips yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah. Mari persiapkan diri Anda dengan mandi dan menggunakan pakaian yang rapi sebelum memulai ibadah. Tentukan lokasi yang tepat saat Anda mengikuti ibadah online. Misalnya ruang tamu, ruang keluarga, atau ruang doa. Jangan di atas tempat tidur maupun di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jangan sambil main gadget. Mari kita catat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan mengikuti ibadah online dari awal hingga selesai. Dan yang paling penting, fokuskan pikiran kita dan hati kita untuk mengikuti ibadah. Selamat mengikuti ibadah online pada hari Minggu ini dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, di tempatnya masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan semuanya masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan baik-baik saja. Kita percaya bahwa itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna, luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Ya, kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan tetap ada di dalam hati kita walaupun kita berada di tempat yang berbeda, terpisahkan, tetapi kita percaya kuasa Tuhan yang sama akan bekerja atas kehidupan kita ketika kita dengan kesungguhan hati kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita ikut aktif untuk mengambil bagian dalam ibadah ini, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertepuk tangan, dan biarlah sukacita surgawi itu ada di dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan.
Kita mau mencari hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan ada di dalam hati kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah rumah kita, dimanapun kita berada. Undang hadirat Tuhan ada bersama dengan kita saat pagi hari ini. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan kesadaran hati kami, dengan kerinduan hati kami, bahwa kami mau Tuhan berjumpa dengan Engkau secara pribadi melalui ibadah kami saat pagi hari ini. Berkenanlah Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami ya Allah. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan kesungguhan hati kami. Biarlah roh Tuhan yang akan membawa kami tenggelam di dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan penuh kepercayaan dan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Bawa kami tenggelam di dalam hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kebesaran-Mu di dalam hidup kami saat ini Tuhan. Satu hal yang kami rindukan daripada Tuhan, kami mau lebih lagi mengalami Tuhan secara pribadi di dalam hati kami, di dalam hidup kami saat ini Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau bersama-sama bersuka cita lebih lagi, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa suasana surgawi ada dalam hati kami, di rumah kami, di tempat di mana kami beribadah, bahkan di gereja ini Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Ibadah kami, persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Iya. Shalom. Haleluya. Sudah menikmati hadirat Tuhan? Haleluya. Kalau begitu nanti kita mau lebih lagi untuk memuji Tuhan, lebih lagi untuk bersemangat. Ya, dengan segenap hati kekuatan kita, mari kita pujikan setiap pujian-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita jangan diam saja, tetapi boleh bertepuk tangan dengan iringan musik. Kita mau naikkan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, supaya mujizat Allah, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah timbul di
mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, bersuka cita lebih lagi bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Yesus kita adalah Raja di atas segala raja melalui pujian ini. Mari dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih keyakinan dan dengan iman kita katakan, Yesus Raja di atas segala raja. Kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia Allah kita, amin. Syukurlah kepada Tuhan karena Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang besar. Sama-sama.
mendasarkan Tuhan saat pagi hari ini. Tadi yang berdiri boleh silakan duduk. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita tentunya pagi hari ini. Kita mau memberi apa yang menjadi bagian Tuhan. Kita mau memberi dengan kesungguhan hati kita, dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Dan saya mau ingatkan bahwa Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan persembahannya, baik itu kolekte, baik itu persepuluhan atau dana sosial, boleh dibawa ke gereja, boleh diantar ke gereja. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta Bu Susi untuk berdoa untuk persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang dimuliakan, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kalau kami masih ada ini semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan kebesaran akan nama-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar memberi persembahan ini untuk memuliakan bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan campur tangan-Mu atas kami semua Tuhan. Ajarkanlah kami semua untuk belajar memberi dengan sukacita. Sucikan setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa harum baik di surga maupun di bumi. Dan persembahan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima berkat firman Tuhan saat pagi hari ini. Berkat firman Tuhan yang akan mengarahkan hidup kita, membawa hidup kita ke jalan yang benar sesuai dengan maunya Tuhan. Kita mau membuka setiap hati kita bersama-sama. Kita mau merindukan firman Tuhan seperti rusa yang rindu setiap air yang mengalir. Demikian juga setiap hati kita. Mari kita mau merindukan hal yang sama terhadap firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengubah setiap hati kita. Izinkan firman Tuhan bekerja di dalam setiap hati kita bersama-sama. Haleluya Yesus Tuhan. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Kami mau menerima berkat firman Tuhan saat pagi hari ini. Arahkan setiap hati, pikiran, pendengaran kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kami, akan meneguhkan kami, yang akan menghibur kami, memberi pengharapan bagi kami ketika kami dalam keadaan letih, lesu di hadapan Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai terang bagi setiap langkah hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Setiap waktu hidup
sebagai sumber kekuatan kami. Kami mau terima setiap benih firman Tuhan di dalam hati kami. Benih firman Tuhan yang akan bertumbuh, berbuah, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita dalam keadaan sehat, sukacita karena Tuhan. Amin. Saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mata yang Tertuju kepada Yesus. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Puji Tuhan. Saudara sekalian, mata yang tertuju kepada Tuhan. Sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus Kristus, saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan kita ini dijelaskan atau digambarkan seperti seorang yang sedang berlomba. Tetapi yang kita lombakan bukan lomba di lapangan, tetapi lomba iman, ya. Saudara sekalian, kita melaksanakan perlombaan. Dalam suatu perlombaan, hanya orang yang mengikuti aturan dalam perlombaan yang sampai di garis finish. Demikian juga dalam perlombaan iman kita, hanya orang yang mengikuti aturan, mengikuti Tuhan dengan setia, maksudnya akan menikmati janji-janji Tuhan, ya, yang menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Saudara sekalian, mata yang tertuju kepada Allah. Sebab dengan mata yang tertuju kepada Allah dikatakan sebagai teladan iman kita, ya, maka kita akan sampai kepada tujuan Tuhan kepada diri kita, tujuan Allah, tujuan yang akhir dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memandang atau mata kita harus tertuju kepada Yesus? Mengapa kita harus memandang atau mata yang tertuju kepada Yesus? Yang pertama, firman Tuhan menjelaskan kepada kita, Yesus itu adalah memimpin kita atau pemimpin kita dalam iman. Yesus dikatakan memimpin kita di dalam iman. Saudara sekalian, Yesus memimpin kita dalam iman.
Oleh sebab itu dikatakan tadi, supaya kita memandang kepada Yesus. Mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara sekalian, ada kadang-kadang orang yang dipandang, yang dilihat bukan Yesus, ya, tetapi manusia. Kalau kita melihat manusia, kita akan bisa merasa malas, ya. Wah, saya malas melihat temannya, melihat manusia. Saudara sekalian, bisa jadi kecewa. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus, sebab Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan patah semangat, kita akan tetap bergairah, bersemangat di dalam mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Sebab apa, saudara sekalian? Kita tetap memandang kepada Yesus. Mengapa kita memandang kepada Yesus? Atau mengapa kita harus mata kita tertuju kepada Yesus? Yang pertama adalah Yesus sebagai pemimpin kita dalam iman. Yesus sebagai pemimpin kita dalam iman. Iman kita dikatakan harus tertuju kepada Yesus. Saudara sekalian, dasar iman kita adalah Yesus, bukan pendapat manusia. Dasar iman kita itu adalah Tuhan Yesus, ya, bukan manusia, bukan pendapat manusia. Artinya firman Allah itu yang harus kita sebagai dasar iman kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara sekalian, iman kita harus didasarkan kepada firman Allah, kepada firman Tuhan, bukan pendapat manusia, bukan pandangan manusia, tetapi kepada Yesus Kristus. Yohanes pasal 14, kita buka dulu Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 5 dan 6. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, Thomas ini seorang murid Yesus. Dia katakan kepada Yesus, Yesus, Tuhan, ya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, ya, kemana engkau pergi dan bagaimana kami sampai di sana atau sampai di sorga. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Akulah jalan kebenaran, saudara sekalian. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Yesus, kepada Bapa dikatakan, maaf, kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, saya percaya kita ingin semua ingin masuk di dalam kerajaan surga, ingin masuk di dalam kerajaan Allah. Sebab saudara sekalian, tempat kita ini hanya kita tempat singgah sementara. Tetapi firman Allah katakan ada tempat yang kekal, yaitu di surga. Dan Tuhan mengatakan, Yesus katakan, siapa yang akan menikmati atau masuk di dalam kerajaan surga, itulah orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan dihukum, tetapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara sekalian, iman kita harus didasarkan kepada firman Allah, yaitu kepada Yesus Kristus sebagai dasar iman kita. Saudara sekalian, oleh sebab itu dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Kolose pasal 2 juga ayat 6 sampai 7. Iman kita harus bertumbuh, berbuah, ya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat 7. Kami telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur. Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, iman kita yang kita sudah bangun di dalam Yesus Kristus harus dikatakan apa? Bertumbuh, berakar dikatakan, supaya semakin teguh. Iman kita bertambah teguh, bertambah kuat, bertambah teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan saudara sekalian, supaya hati kita penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan ucapan syukur. Saya percaya iman kita kepada Yesus Kristus, iman yang didasarkan kepada Yesus Kristus, dikatakan imannya akan bertumbuh, semakin teguh, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Allah. Oleh sebab itu saudara sekalian, orang yang imannya semakin teguh, semakin bertumbuh, saudara sekalian, dia tidak akan mau, dia hanya mau menerima berkat Tuhan, ya. Dia hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi dia ingin jadi berkat. Orang yang bertumbuh imannya, dia tidak hanya mau menerima berkat Tuhan, tetapi dia ingin supaya hidupnya jadi berkat, supaya hidupnya memberkati orang lain, memberkati keluarganya, jemaat juga saudara sekalian, dan orang-orang di sekitar kita. Dulu kita memang mungkin kita hanya ingin dapat berkat, ya, dari Tuhan, tetapi orang yang hidupnya dibangun di atas firman Tuhan, dikatakan dibangun di atas firman Allah, imannya pasti tumbuh dan berbuah, sehingga kita akan jadi berkat. Tidak hanya menerima berkat Tuhan melalui sikap kita, melalui ucapan kita, melalui pelayanan kita, kita jadi berkat saudara sekalian kepada orang lain. Itu yang pertama yang kita lihat dalam firman Tuhan. Yang kedua, mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Yang kedua adalah sebab Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Sebab Yesus itu yang membawa kita, membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara sekalian, iman kita kepada Yesus itu jelas, ya, dan pasti. Jadi bukan kita meraba-raba gitu, ya, mengira-ira. Iman kita kepada Yesus jelas dan pasti. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kesempurnaan itu nanti kita, kalau kita sudah sampai di mana? Di surga, ya. Kesempurnaan kita bisa nanti sempurna kalau kita masuk di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masih ada di dunia, dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita masih ada di dunia ini. Berapa lama lagi kita masih ada di dunia ini. Kalau kita memperhatikan zaman sekarang ini, ya, mungkin kita sudah mulai ada, hati kita mulai bertanya-tanya, ya, ada apa yang sedang terjadi saat ini, ya. Firman Tuhan katakan kedatangan Yesus itu akan terjadi. Yesus katakan pada waktu dia naik ke surga, saya akan datang kembali. Seperti aku naik ke surga, aku akan datang kembali, dikatakan. Yesus akan datang kedua kali, dikatakan. Dan dia datang, dikatakan seperti kedatangan pencuri, ya. Jadi tidak ada yang tahu jam berapa, hari apa, nggak ada yang tahu. Tidak dikasih tahu Yesus apakah dia datang tahun 2021 atau 2010 ini, kita nggak tahu, atau tahun berapa. Tetapi Yesus pasti datang kembali kedua kali ke dunia ini. Saudara sekalian, dan firman Tuhan menjelaskan kepada kita di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Di sana dijelaskan tentang 10 gadis yang sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki, dikatakan. Saudara sekalian, ada 10 gadis
mereka sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki. Dan mereka sudah mempersiapkan dirinya masing-masing untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Setelah dikatakan pengantin laki-laki datang, ya ada berita pengantin laki-laki sudah datang. Orang-orang yang 10 gadis yang 10 ini, saudara sekalian, mereka mulai bangkit. Dan yang 5 dikatakan apa? Mereka minta minyak kepada yang 5 gadis yang bijaksana. Dia katakan, tolong kasih kami minyak. Kami tidak punya minyak ya, pelitanya tidak punya minyak. Tetapi mereka menjawab, oh tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Cari aja di tempat lain. Saudara sekalian, setelah ini datang pengantin laki-laki, dikatakan gadis-gadis yang 5 yang bijaksana ini, mereka sudah mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pelitanya dengan mengisi minyak. Dan mereka setelah datang pengantin laki-laki, mereka langsung berangkat menuju pesta. Kemudian gadis-gadis yang tadi, yang 5 yang dikatakan gadis yang bodoh, waktu mereka datang menyusul, mengetok pintu ya, lalu dikatakan dari dalam, enyahlah kamu ya, kami tidak mengenal, kamu pembuat kejahatan, dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 5 gadis yang bijaksana ini ya, yang masuk di pesta. Ini satu gambaran kepada kita semua sebagai anak Tuhan. Yesus itu memberikan satu gambaran kepada kita. Yesus itu akan datang sebagai mempelai laki-laki. Tetapi nanti ada yang terjadi seperti ini ya. Ada gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana. Dan saya percaya kita ingin masuk nanti dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Yaitu 5 gadis yang bijaksana. Itu adalah gadis yang mempersiapkan dirinya. Inilah gadis-gadis, artinya orang Kristen yang sudah mempersiapkan dirinya. Orang yang setia kepada Tuhan, setia mengikut Tuhan. Waktu susah, waktu senang, dia tetap setia kepada Tuhan. Dia setia melayani Tuhan. Dia setia ibadah. Dia setia melakukan tanggung jawabnya. Hidupnya setia melakukan firman Allah. Saudara sekalian, inilah gadis yang bijaksana, yang akhirnya mereka ikut di dalam pesta perkawinan. Saudara sekalian, mari kita seperti firman Tuhan katakan, berjaga-jaga dan berdoalah, sebab kita tidak tahu hari kedatangan Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoalah dikatakan sebab kedatangan Yesus itu kita tidak tahu kapan. Saya percaya kita semua rindu ya, pada waktu nanti Yesus datang kedua kali, kita masuk di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Tidak tahu kita kapan datangnya Yesus, tetapi Yesus pasti datang ya. Dan tanda-tanda zaman memang sudah banyak yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Dikatakan, atau bagaimana dikatakannya mengapa kita harus memandang kepada Yesus? Dikatakan seperti Yesus dikatakan, dia tekun memikul salib. Dia tekun memikul salib. Salib. Sebelum Yesus disalib dikatakan, dia dihina, dia disiksa, dia diejek, dia diludahi, dia dipecuti. Dalam kitab Yesaya dikatakan, Yesus itu seperti domba yang dibawa kepada pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Dia nurut saja. Kenapa saudara sekalian? Karena Yesus tahu dia sedang melaksanakan tugas
penyelamatan untuk manusia. Menyelamatkan manusia untuk menanggung dosa manusia. Sehingga dikatakan Yesus tekun memikul salib. Yesus tekun memikul salib. Sampai di Bukit Golgota. Dia mati di sana, saudara, disalibkan. Tetapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Saudara sekalian, tekun itu artinya apa? Tekun artinya tetap bertahan. Ya. Tekun itu artinya tetap bertahan. Seperti Yesus itu tetap bertahan, ya. Memikul salib, memikul penderitaan. Walaupun dia sangat menderita, disiksa, dianiaya, diludahi, diejek dan sebagainya. Tetapi dia tetap bertahan. Dia pikul salib. Karena dia tahu dia sedang melaksanakan tugas penyelamatan untuk manusia. Firman Tuhan mengatakan seperti petani, ya. Dalam firman Tuhan ada dikatakan petani. Petani itu kalau kita perhatikan, mereka mengerjakan sawahnya, ya. Mereka tidak mengenal lelah. Waktu panas, waktu hujan, mereka tetap bekerja. Menanam padinya, mencangkul dulu, menanam, lalu nanti membersihkan, ya, rumput-rumput dari padinya itu supaya tumbuh sampai nanti bisa berbuah. Mengapa petani itu bisa seperti itu? Mengapa petani bisa seperti itu, ya? Mereka bisa tekun, panas, tidak peduli. Hujan juga tidak apa-apa. Mereka tekun melakukan itu, mempersiapkan sawahnya. Karena mereka yakin nanti satu saat akan panen. Itu yang membuat mereka bersemangat, ya. Tekun, satu saat nanti panen. Kalau mereka tidak ada panen, buat apa, ya? Buat apa capek-capek menderita panas dingin, ya? Tetapi karena mereka yakin satu saat panen, sehingga mereka tetap tekun melakukan tugasnya, mengerjakan sawahnya. Nanti kalau sudah panen, baru nanti lupa, ya. Dulu saya waktu itu mengerjakan hujan, panas, ya. Dia sudah lihat hasilnya, padinya, ya, bawa ke rumah. Senang sekali. Saudara sekalian, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 kita buka dulu. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang terakhir ini mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan Yesus janji, saudara sekalian, orang yang setia, orang yang tekun mengikut Dia, tekun melayani Dia, tekun menyembah Dia, tekun, saudara sekalian, beribadah kepada Dia, tekun mencari Tuhan. Firman Allah katakan apa? Tuhan akan memberikan kepada kita, mengaruniakan apa? Mahkota kehidupan. Ada mahkota yang disediakan Tuhan, ya, kepada orang yang tekun mengikut Dia. Ada mahkota kehidupan yang disediakan Allah kepada kita. Ini yang membuat kita selalu bertekun, ya. Sebab ada janji Tuhan. Nanti satu saat pada waktu Dia datang kembali, Dia akan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Allah mengajak kita supaya mata kita tetap tertuju kepada Yesus. Mungkin selama ini mata kita bukan kepada Yesus, tetapi kepada COVID-19, kepada masalah, kepada beban yang sedang kita hadapi.
Tetapi Tuhan mengajak kita supaya mata kita bukan tertuju ke sana, tetapi kepada Yesus. Jangan tertuju kepada HP ya, tetapi kepada Yesus Kristus. Sebab HP itu bisa membuat kita mengganggu hubungan kita dengan Tuhan Yesus ya. Tetapi firman Allah katakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita terus memandang kepada Yesus, kita tidak akan lelah, kita tidak akan kecewa, kita tetap bersuka cita. Karena janji Tuhan dikatakan apa? Orang yang tekun mengikut Dia, melayani Dia, memuliakan Dia. Orang yang tekun mencari Dia, firman Allah katakan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita, saudara sekalian, kita akan berdoa, kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian mataku tertuju padamu. Kita buka hati kita, biar Roh Tuhan memberkati, menjamah kita. Roh Kudus, Dia mau menjamah, Dia mau mengurapi kita, Dia memberkati kita. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Dengan hati yang sungguh-sungguh, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Haleluya. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
itu bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kami. Mata kami terus tertuju, mata iman kami tertuju kepada Yesus Kristus, bukan kepada manusia, bukan kepada orang lain, bukan kepada gereja, tetapi kepada Yesus. Bukan kepada COVID-19, tetapi kepada Yesus. Pada saat kami melihat, memandang kepada Yesus, Yesus di sana kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, mendapatkan aliran sukacita di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau sungguh hebat dan luar biasa. Firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengarkan, berkati kami berkati semua umat-Mu. Setiap orang yang melihat dan mendengar, menyaksikan. Terima kasih Tuhan yang memberkati semua sidang jemaat-Mu, berkati semua orang yang menyaksikan, mendengar acara ini Tuhan, supaya mereka semua juga menikmati jamahan Tuhan, kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan berdoa bagi kita yang sedang sakit, atau mungkin sedang bergumul, punya beban masalah di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama kita doakan supaya Allah menjamah kita, Allah memulihkan hati kita, Allah menyembuhkan kita. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu, mereka yang sedang menderita sakit, mereka yang sedang mengalami tubuh mereka sedang sakit Tuhan. Saat ini kami berdoa buat mereka. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yang saat menderita tubuh mereka disembuhkan, dibebaskan. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Kami percaya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala penyakit-penyakit dari tubuh kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat mereka yang saat ini yang juga sedang bergumul, sedang menghadapi pergumulan yang berat, masalah dalam hidup mereka, masalah kebutuhan, masalah pekerjaan, masalah juga ekonomi, masalah rumah tangga. Di dalam nama Yesus kami mohon Tuhan, Engkau memberkati, Kau menolong, Kau membukakan jalan bagi mereka. Sebab kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong dan memberkati hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyelamatkan, untuk menolong kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati, menjamah, memulihkan, membuka jalan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah kita masih tetap berjalan seperti ini ya, yaitu ibadah di rumah melalui, kita akan ibadah melalui live streaming ya, saudara sekalian, karena kita belum tahu sampai kapan ini corona ini berhenti ya. Ada yang mengatakan sampai bulan 9 ya. Ada yang seperti itu, ada beritanya sebetulnya. Tapi kita tidak tahu sampai kapan. Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu ya. Jadi kita masih tetap ibadah di tempat atau di rumah kita masing-masing. Itu yang masalah ibadah ya, ibadah tiap minggu. Kemudian ibadah setiap doa yang kita adakan setiap Rabu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya kita melakukannya dengan setia ya. Keluarga kita bersama-sama membangun mezbah doa dalam rumah tangga kita.
supaya keluarga kita semua semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup dengan Tuhan ya, dan Tuhan Yesus senantiasa memelihara dan menjaga kita. Kemudian jangan lupa di dalam doa kita, doa syafaat kita ya, doakan sidang jemaat. Artinya saudara-saudara kita yang lain, kita saling mendoakan. Ini sangat penting saudara sekalian. Sebutkan nama-nama mereka, nama saudara-saudara kita. Mungkin ada yang sedang sakit juga, kita ingat, oh ini ada yang sakit, doakan supaya mereka dijamah, disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita akan merasa nanti kesatuan roh itu memang betul-betul ada ya, satu dengan yang lain. Walaupun kita berjauhan di rumah masing-masing, tetapi roh kita rasanya ada satu ya, menyatu di dalam Roh Kudus, dalam satu, di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudara sekalian, itu yang saya sampaikan bahwa bagi kita, mari kita terus tekun di dalam Tuhan Yesus ya, supaya Allah sungguh-sungguh menyatakan kuasa Tuhan, berkat Allah juga senantiasa dilimpahkan di dalam hidup kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan mohon berkat daripada Tuhan. Mari semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami yakin Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menjadi sumber segala berkat. Tidak terbatas berkat Tuhan kepada orang yang percaya kepadamu. Berkati setiap kehidupan mereka, sidang jemaatmu, rumah tangganya. Tuhan, kami doakan supaya Tuhan senantiasa bekerja, menolong, memberkati setiap keluarga. Berkati juga usahanya, pekerjaannya, dagangannya, jualannya Tuhan. Bukakan jalan, bukakan berkat bagi mereka. Sidang jemaatmu supaya dapat menikmati berkat Allah senantiasa dan dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun. Mari Tuhan, di saat mereka berulang tahun, hari yang khusus, hari yang istimewa, supaya mereka sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kami masih ada sampai hari ini. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan, kepintaran, kehebatan kami, tetapi sungguh-sungguh karena anugerah Tuhan kami masih hidup sampai hari ini. Tuhan Yesus tolong mereka supaya mereka tetap di dalam tubuh yang sehat dan kuat, dan semakin hari semakin sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Allah Bapa, kasih-Nya Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari kita nyanyikan pujian penyertaan-Mu sempurna itu 2 kali, nanti kita akhiri dengan amin. Nyertaan-Mu sempurna, dan jangan